Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Henry Nasution dari Fakultas PAI di Institut Syekh Abdul Aziz Hasan dari semester 4. Jadi tujuan saya ke sini mau riset jadi dosennya itu yaitu Dr. Juliani SAG MPDI dengan mata pelajaran metode penelitian kualitatif. Jadi saya mau sedikit wawancara Ustadz ini selaku kepala sekolah, Ustadz Heri Maulana SPDI. Jadi saya mungkin bertanya, Ustadz, bagaimana Ustadz menilai peran siswa dalam mewujudkan lingkungan belajar yang positif di SDIT Dava Binjai? Jadi siswa kita ini kan jumlahnya ada 328 dan semuanya muslim karena kita berada di bawah naungan Yayasan Islam dan Sekolah Dasar Islam Terpadu. Jadi untuk mewujudkan sekolah kita ini yang lingkungannya aman, kemudian anak-anak bisa belajar dengan baik, itu semuanya dia terintegrasi dari mulai yayasan memberikan keleluasan kepada pihak sekolah, kemudian juga orang tua dan juga siswa. Jadi kesemuanya ini terintegrasi, bekerja sama dengan baik. Nah, jadi setiap guru, karena memang guru itu yang berperan aktif di sekolah, jadi gurulah yang kita minta untuk memberikan contoh tauladan dulu kepada anak. Yang disiplin, tidak buang sampah sembarangan, sholat duha, zuhur. Kemudian setelah itu barulah kita nanti memerintahkan anak-anak, membiasakan anak-anak dengan perbuatan-perbuatan baik tersebut. Apa kebijakan Ustadz selaku kepala sekolah untuk mendukung siswa dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif dan nyaman di sekolah? Jadi kita di sini karena memang juga lingkungannya juga cukup baik, saya rasa nuansanya juga asri, bagus, ya. Nah, jadi memang anak-anak kita di sini itu selain kita ajarkan mereka untuk kognitif, ya, kognisinya, ilmu pengetahuan, tapi juga akhlaknya itu kita bangun. Jadi salah satu program pendukung itu kita selain pembiasaan yang saya sebutkan tadi, ada namanya program mentoring. Jadi mentoring ini termasuk dari ekstrakurikuler yang dalam mentoring itu kita mengadakan pembinaan akhlak kepada anak-anak. Bagaimana caranya? Nah, jadi anak-anak itu kita suruh mereka untuk membuka acara dalam eksul mentoring itu, kemudian nanti ada yang membaca ayat Al-Quran dan menerjemahkannya, kemudian ada yang menyampaikan sejarah Nabi, kemudian mereka juga masing-masing menyampaikan kegiatan positif yang sudah mereka lakukan selama di rumah. Jadi sepekan sekali mentoring mereka bercerita, misalnya sudah nyapu halaman, sudah bantu orang tuanya cuci piring, dan sebagainya. Nah, dari sini itu anak-anak yang lain kalau dia minim misalnya karakter baik dari rumah misalnya begitu, maka tentu dia akan merasa malu. Itu diantara pelajaran pendukung yang kita berikan kepada anak. Berarti Ustaz ini mampu ini pelajaran mental. Ya, jadi mentoring itu langsung saya sendiri yang turun membinanya, sehingga memang target dari sekolah itu bisa lebih mudah untuk digapai. Karena kalau kita amanahkan ke guru yang lain, ya semua guru di sini itu sudah posisinya masing-masing, ada wali kelas, ada guru tahfiz, guru penjas. Nah, karena memang dia cuma sepekan sekali, saya sebagai kepala sekolah menyisihkan waktu lah untuk Bagaimana Ustadz memantau dan mengevaluasi kualitas lingkungan belajar di SDIT Dava? Ya, jadi kita sekolahnya Senin sampai dengan Jumat itu anak-anak KBM. Kemudian di hari Sabtu itu anak-anak nggak masuk, guru-guru lah kita buat upgrading, evaluasi, ya. Kemudian peningkatan kompetensi guru di hari Sabtu itulah kita kontrolnya. Jadi selama sepekan kita evaluasi bagaimana perjalanan KBM selama sepekan, apakah ada hambatan dari kelas anak-anak atau mungkin orang tua ada ngasih masukan,
atau mungkin dari masyarakat juga, ya, atau mungkin di antara guru juga mungkin ada yang memberikan masukan. Nah, di hari Sabtu itulah kita bicarakan. Kemudian juga kita rancang juga pelajaran kegiatan sepekan ke depan. Di hari Sabtu itulah dia kita manfaatkan. Berarti semua guru tuh hari Sabtu wajib hadir ya? Ya, wajib hadir walaupun tidak ada anak-anak yang hadir. Yang terakhir Ustaz, apa rencana Ustaz ini selaku kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas lingkungan belajar yang akan datang? Ya, misalnya kan ini masih untuk ajaran baru ke depan, lingkungan Ustaz menciptakan lingkungan. Baik. Lingkungan bahasa Arab atau gimana? Ya, jadi kita kan setiap pekan evaluasi, setiap bulan, semester, bahkan setiap akhir tahun ajaran kita juga tetap evaluasi, ya. Jadi secara umum kita buat evaluasi setahun itu. Nah, jadi ada target mungkin yang belum tercapai, ya kita upayakan gimana gitu ya. Ada mungkin hal-hal yang bisa digapai tapi belum dilakukan gitu, ya. Ada target seperti yang bisa, ya, dan belum dibuat di tahun sebelumnya. Maka itu bisa diagendakan di tahun ajaran baru nanti. Nah, misalnya di ajaran baru ini kita ingin lebih memunculkan warna nuansa bahasa Arab dan pelajaran Qur'annya. Dua ini saja kita maksimalkan dulu. Untuk yang lain mungkin berjalan seperti biasa, sehingga orang ketika berbicara bahasa Arab orang akan ingat SD Tilafah. Ketika orang berbicara tahsin Quran untuk anak-anak, tahfiz Al-Quran untuk anak-anak, orang akan berpikir, teringat tentang SD Tilafah. Berarti planning kedepannya untuk ajaran baru ini munculkan nuansa bahasa Arab itu. Ya, jadi sebelumnya memang sudah ada sih program bahasa Arab itu, selain di mata pelajarannya juga ada. Nah, ini kita ingin lebih maksimal lagi. Nah, jadi mulai masuk gerbang itu sudah mulailah, ya mungkin tahap awal bisa 3 bulan pertama untuk dicampur dulu mungkin kosakata Arab yang sudah dihafal dan belum tahu kosakata Arabnya bisa digabung dengan bahasa Indonesia. Nah, nanti 3 bulan berikutnya sudah 1 semester kita upaya untuk lebih meningkatkan lagi. Dan guru-guru juga wajib di kelas minimal 25% menggunakan bahasa Arab. Mungkin bisa yang saya tanyakan wawancara bersama kepala sekolah. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz sebelumnya sudah membantu saya. Baik, saya tutup penyelesaian saya ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.